The Strongest System, Bab 331, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Grandmaster Xuan tidak tahu harus berbuat apa, ketika dia dikejutkan oleh Lin Fan yang berlari menyerang orang itu tanpa sepatah kata pun. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan siapakah Ratu Surga yang dibicarakan Lin Fan? Tidak peduli apa, mereka hanya tercengang saat ini. Segala sesuatu yang terjadi saat ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka kendalikan lagi. Dan bahkan jika mereka ingin mengendalikan, mereka harus mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Ayah, semoga beruntung. Bunuh orang terkutuk itu. Liu Linfeng langsung melompat dan menyemangati Lin Fan tanpa rasa takut akan kematian. Wajah orang itu menjadi sangat dingin. Ekspresi dingin menyebar di wajah cantiknya. Fakta bahwa orang ini menyerang hanya karena mereka tidak dapat mencapai kesepakatan membuatnya sangat tidak senang. Meskipun dia tidak tahu siapa orang yang dibicarakan pihak lain, hanya nada bicaranya saja sudah cukup baginya untuk ingin membunuhnya. Mati, Lin Fan meraung marah. Dengan satu serangan telapak tangan, air mata merobek kekosongan saat kekuatan dahsyat mengunci dirinya pada Ratu Surga. Wajah cantiknya berubah saat matanya bersinar terang. Energi di sekelilingnya melingkar tanpa angin. Mengulurkan tangannya, seluruh energi sejati langit dan bumi di sekitarnya menyembur ke arahnya, saat aura besar muncul keluar, menyambut serangan telapak tangan yang akan datang. BOOM. Saat dua kekuatan besar ini saling bentrok, semua orang dari Sekte Xuanjian berjuang untuk menjaga keseimbangan mereka. Satu demi satu, mereka terjatuh ke tanah, duduk dan menatap langit dengan sangat ketakutan. Tidak kusangka mereka bahkan tidak bisa menahan guncangan susulan dari dampak itu. Huff, mencoba lari. Diam. Melihat Ratu Surga berubah menjadi pelangi dan melesat ke kejauhan, Lin Fan mendengus dingin sebelum mengejar. Di saat yang sama, dia dikejutkan oleh kekuatan Ratu Langit. Ini adalah pertama kalinya seseorang menerima serangan dari lengan abadi. Setelah mengejar beberapa saat, orang tersebut terhenti. Matanya dipenuhi dengan tatapan dingin. Kekuatan pria di hadapannya ini di luar ekspektasinya. Kamu sudah bersikap kasar berkali-kali, aku akan membunuhmu hari ini. Huff, belum bisa dipastikan siapa yang akan mati, dasar jalang. Hari ini, Yang Mulia akan memberitahumu arti sebenarnya dari penghinaan. Dengan raungan murka, Lin Fan melompat ke langit dengan aura ledakan. Kapak abadi di lengan kirinya, lengan kanannya adalah lengan abadi. Kurang ajar. Ini adalah pertama kalinya ada orang yang berani bersikap kurang ajar di hadapannya. Dan, dia sudah ingin membunuhnya setelah penghinaan kasarnya berulang kali. Tiba-tiba, udara di sekitarnya tampak sangat terkonsentrasi ketika satu demi satu, rantai jaringan energi mengalir keluar dari belakangnya. Mereka merobek kekosongan. Banyaknya rantai saluran jaringan energi di luar dugaan Lin Fan, membuatnya mengerutkan kening. Hanya rantai jalur jaringan energi yang muncul saja ada 40. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh benua Dongling sebelumnya. 40 rantai garis jaringan energi ini melingkari satu sama lain, ketika kekuatan besar tampaknya menutupi seluruh langit dan bumi. Mati, Lin Fan melesat ke arahnya. Kelima jarinya membentuk cakar saat dia mencakar ke arah Ratu Langit. Kapak abadi di lengan kirinya juga membelah lapisan kehampaan. Lin Fan tidak akan beristirahat sampai dia menjatuhkan orang ini dengan dua serangannya. Melihat aura mengintimidasi yang dipancarkan oleh orang di hadapannya ini, ekspresi terkejut melintas di wajah cantiknya. Dia tidak menyangka orang seperti itu juga ada di benua Dongling. Layar surgawi. Dengan suara yang tajam, seluruh dunia seakan memasuki keadaan kaca. Sebuah jaring raksasa muncul di hadapan Lin Fan, seolah-olah itu bertekad untuk membungkusnya di dalamnya. Jaring ini setinggi langit itu sendiri, dan terdiri dari jalur jaringan energi. Apakah kamu pikir kamu bisa menahanku dengan ini, Ratu Langit? Beraninya kamu menghancurkan sekte setan suci. Hari ini, aku akan membiarkanmu memahami apa kengerian yang sebenarnya. Seketika, aura Lin Fan meluas sekali lagi. Lengan abadi mengeluarkan kekuatan terkuatnya, siap menghujani kekacauan di seluruh dunia. Dengan satu sapuan tangannya yang seperti cakar, layar surgawi yang terdiri dari garis-garis jaringan energi terkoyak secara instan. Orang yang disangka Lin Fan sebagai Ratu Surga juga sama terperangah melihat pemandangan di hadapannya.
Dia tidak lagi berani menahan apapun. Jubahnya berkibar di udara saat rambut panjangnya tertiup angin. Aura yang tampak suci namun anggun itu meresap ke seluruh langit. Saat Lin Fan melihat ini, dia berhenti sejenak, seolah-olah dia terpesona oleh auranya juga. Tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan mulai menyerang sekali lagi. Membuka matanya yang indah, rantai garis jaringan energi muncul satu persatu dan melingkar di atas kepalanya. Semua rantai jaringan energinya mengeluarkan kekuatan penuh untuk menangkis serangan ini. Bentrokan dua pukulan besar ini sekali lagi sepertinya mengancam akan menghancurkan seluruh dunia ini. Bahkan Sekte Xuanjian, yang berada jauh di kejauhan sekarang, dapat merasakan dampak dari bentrokan ini. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi di sana. Namun saat ini, gempa susulan saja sudah cukup membuat mereka kesulitan bernapas. Ledakan. Mereka bisa merasakan seluruh tanah bergetar. Jauh di kejauhan, dua berkas cahaya melonjak ke surga. Lin Fan tidak menyangka kekuatan Ratu Surga begitu kuat. Tapi meski begitu, inilah saatnya. Retakan. Dengan satu sapuan tangannya yang seperti cakar, segala sesuatu di dunia ini hancur. Dia tidak menyangka pria ini sekuat itu. Bahkan gerakan terkuatnya pun tidak cukup untuk bertahan melawannya. Adapun pertahanan rantai jaringan-jaringan energi yang membeku itu, mulai hancur akibat serangan Lin Fan. Biarkan aku melihat apa lagi yang kamu punya. Kemarahan membara di mata Lin Fan. Pohon parasol mistis di dalam dirinya sedang bekerja sangat keras saat ini, berputar sambil menyerap energi sejati langit dan bumi dengan cepat dan menyemburkannya keluar. Bam! Langit menjadi sunyi. Lin Fan mencengkeram erat tenggorokan Ratu Surga dan mengangkatnya ke langit. Kamu tidak menyangka hari ini akan datang, kan? Dia tertawa dingin. Wajah cantik orang yang tertangkap basah oleh Lin Fan bersinar karena terkejut. Tidak kusangka pria ini sekuat ini. Ini jauh dari ekspektasinya. Dan saat itu, aura pria itu berubah dan dia juga bergidik. Kuno. Saat dia merasakan aura ini, matanya memancarkan sedikit kepanikan. Ekspresi awalnya yang tak henti-hentinya kini berubah menjadi ekspresi perjuangan. Dia memiliki banyak hal yang ingin dia sampaikan kepada pria di hadapannya ini. Tapi saat itu terjadi, sesuatu yang tidak dia duga terjadi lagi. Biarpun aku membunuhmu sekarang, itu akan terlalu mudah bagi orang sepertimu. Meskipun kamu seorang wanita, aku harus membuatmu mengerti apa itu penghinaan. Jadi bagaimana jika dia seorang wanita? Dulu ketika dia menghancurkan Sekte Iblis Suci, apakah dia memperlakukan suster juniornya di sana sebagai manusia? Merobek. Jubah panjang terlempar ke langit. Tubuh cantik dan tanpa celah terekspos ke langit. Meskipun itu memikat melebihi kata-kata, Lin Fan tidak peduli sama sekali. Dia benar-benar bingung saat ini. Tapi saat itu, rasa sakit yang menyengat muncul dari punggungnya. Perasaan mati rasa muncul di hatinya. Dia ingin menangis, tapi dia menahannya. Lin Fan memegang cambuk dengan tangan kanannya, memasukkannya dengan kekuatan lengan abadi. PSSSSSCH. Kekuatan tak terbatas mengalir melalui cambuk. Dengan satu cambukan, seberkas darah muncul di tubuhnya. Gadis yang dilihat Lin Fan sebagai Ratu Surga terjatuh ke lantai. Wajahnya merah karena marah saat dia menggunakan kedua tangannya untuk menutupi area atas dan bawahnya. Dia tidak menyangka pria ini akan melakukan hal seperti ini. Aku bukan Ratu Surga yang kamu bicarakan. Suaranya tajam dan jernih, tapi nadanya bisa merasakan kemarahan. Saat dia hendak menjatuhkannya sekali lagi, Lin Fan berhenti dan tertawa dingin mendengar kata-kata ini. Bahkan saat ini, dia masih ingin berbohong padanya. Namun tiba-tiba, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia menyadari sesuatu yang mengerikan. Melihat dengan cermat, memang ada sesuatu yang salah. Apakah ini berarti? Lin Fan tidak berani berpikir lagi. Bab 332, bukan urusanmu. Ciri-ciri mereka memang terlihat serupa. Faktanya, mereka hampir identik. Tetapi pada saat inilah Lin Fan menyadari bahwa orang di hadapannya memiliki watak yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan Ratu Langit, sama seperti langit dan bumi. Yang satu bersikap dingin dan bertindak seolah-olah segala sesuatu berada dalam kendalinya. Yang lainnya suci dan anggun dengan aura bermartabat. Tiba-tiba, Lin Fan merasakan perasaan dingin yang menjalar dari ujung jari kakinya hingga ke kepalanya.
Apakah dia memukul orang yang salah? Yah, biasanya itu bukan masalah. Bukankah itu hanya perkelahian? Dan dia tidak melumpuhkan orang ini juga. Tapi saat ini, situasinya sangat berbeda. Dia ingin mempermalukan orang ini sepenuhnya. Oleh karena itu, dia merobek pakaiannya menjadi beberapa bagian. Tapi, bukankah ini salah? Stabil sekarang. Tidak peduli apapun, dia bukanlah seseorang yang bisa membalikkan apapun yang telah dia lakukan. Dia pasti tidak bisa goyah sekarang. Bahkan jika dia mengakui kesalahannya sekarang, lalu kenapa? Apa yang telah dilakukan sudah selesai. Ya, aku memang melakukan kesalahan. Cepat pakai pakaianmu. Sekarang kamu telanjang di tempat terbuka, itu adalah paparan yang sangat tidak senonoh. Lin Fan berdiri di sana berkomentar tanpa sedikit pun rasa malu. Wanita yang pakaiannya dirobek oleh Lin Fan berdiri di sana dengan amarah membara di matanya. Bukankah dia yang merobek bajunya? Namun saat ini, dia hanya bisa menjawab dengan dingin, bisakah kamu menoleh? Lin Fan mengerutkan kening, apa? Berbalik untuk apa? Kamu hanyalah udara bagiku. Tubuh hanyalah sebuah wadah. Aku telah melihat puluhan ribu tubuh wanita. Meskipun kamu cukup baik, aku belum berada pada tahap di mana kamu bisa menggerakkan hatiku. Saat Lin Fan memutuskan untuk melakukan omong kosong, surga bisa bergerak dan lautan bisa mengering. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menandingi hal itu. Melihat Lin Fan, para wanita itu menggigit bibirnya dengan lembut sebelum akhirnya mengeluarkan jubah panjang. Tapi saat dia melepaskan tangannya, Lin Fan bergidik di dalam hatinya dan bergumam, sangat galak. Ini dia. Matanya benar-benar memerah karena marah saat ini. Hanya satu kata, aku telah melakukan kesalahan, dan kamu berharap membiarkan masalah ini berakhir begitu saja. Dia memandang Lin Fan dengan penuh amarah. Dia telah bereinkarnasi beberapa kali, tapi ini adalah pertama kalinya dia mengalami penghinaan seperti itu. Jika dia tidak bertanggung jawab atas hal ini, tidak mungkin dia membiarkan hal ini terjadi di dalam hatinya. Jantung Lin Fan berdetak kencang. Sialan, dia seharusnya tahu bahwa wanita itu picik. Meskipun demikian, dia harus mengakui bahwa wanita ini adalah makhluk terkuat yang pernah dia lihat dengan 70 rantai garis jaringan energi penuh atas namanya. Namun meski begitu, seorang wanita tetaplah seorang wanita. Dia akan menyimpan dendam sampai hal ini akhirnya dijelaskan. Tapi dia adalah seseorang yang membenci kerepotan. Bagaimana dia bisa punya waktu luang untuk berdebat dengannya? Lalu apa yang kamu inginkan? Aku bertanya apakah kamu adalah Ratu Surga, namun kamu menolak untuk menjawab. Ya ampun, selama bertahun-tahun, ada banyak sekali orang yang salah dan dipukuli olehku, tetapi mereka semua menerimanya, dengan sukarela. Ini pertama kalinya aku bertemu seseorang yang begitu picik tentang hal itu. Astaga, Lin Fan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menjawab tanpa sedikit pun kekhawatiran. Ini adalah pertama kalinya wanita itu bertemu dengan seseorang yang tidak tahu malu. Dia ingin bertanya, pernahkah kamu memberiku kesempatan untuk berbicara sejak awal? Apa kamu? Jadi bagaimana jika aku salah? Kamu mengirim orang ke sekte Xuanjian untuk menghancurkan mereka. Sekarang aku di sini berbicara kepadamu dengan baik alih-alih mengambil nyawamu adalah sesuatu yang harus kamu syukuri. Jangan pergi berlebihan sekarang. Meskipun Lin Fan tidak memiliki wanita dalam hidupnya, tetapi bisakah seseorang yang menjadi vegan sepanjang hidupnya mengklaim bahwa mereka belum pernah melihat daging sama sekali? Oleh karena itu, Lin Fan tahu bahwa cara menghadapi seorang wanita adalah dengan menunjukkan kepada mereka siapa bosnya. Kalau tidak, dia akan membuat semua orang pusing. Astaga. Wanita itu hampir meledak sekarang. Watak elegan itu bahkan tidak bisa menyembunyikan kebencian yang mendidih di dalam dirinya. Terlebih lagi, luka di punggungnya itu masih terasa perih dari waktu ke waktu sehingga menyebabkan dia merasakan sakit yang sama. Dan dari suaranya, sepertinya dia berharap dia berterima kasih padanya atas segalanya. Kapan saya pernah menyebutkan penghancuran sekte Xuanjian? Wanita itu bertanya sambil menahan amarahnya. Pada titik ini, Lin Fan mengangkat telapak tangannya dan menghentikan wanita itu. Baiklah, baiklah. Apakah kamu ingin menghancurkannya atau tidak, itu bukan urusanku. Poin utamanya adalah memukulku berarti meminta kematian.
Jangan berlebihan. Belum pernah ada seorang pun yang berani berbicara kepadaku dengan cara seperti ini. Mendengar ini, dia sangat marah. Oh, tolong jangan omong kosong itu. Jika kamu tidak bahagia, maka datanglah padaku, sesederhana itu. Tidak ada seorang pun yang berani memberiku omong kosong yang kuat itu dan masih bisa hidup sampai sekarang. Kamulah yang pertama, jadi bersyukurlah untuk itu. Lin Fan menatap lurus ke matanya. Dia bertekad untuk mengatasi situasi ini. Anda, wanita itu mencengkeram dadanya, seolah-olah dia tidak punya tempat lain untuk menyalurkan kemarahannya. Membuka mulutnya, dia mengeluarkan seteguk darah. Huff, jangan coba-coba berperan sebagai korban di hadapanku. Sudah kubilang, kamu tidak berada dalam kondisi di mana kamu begitu cantik sehingga aku akan merasa kasihan padamu. Lin Fan menjentikkan jubahnya dengan ekspresi jijik. Kamu, wajahnya memerah seluruhnya. Jari menunjuk ke arah Lin Fan, dia bahkan tidak bisa melanjutkan berbicara sekarang. Baiklah. Kamu boleh pergi sekarang. Aku akan mengampuni nyawamu hari ini, tapi aku harap kamu menjaga perilakumu mulai sekarang. Meskipun kamu punya 70 rantai jalur jaringan energi, jika aku benar-benar ingin membunuhmu, yang diperlukan hanyalah langkah sederhana. Lin Fan berkata dengan tenang. Wanita itu merasa kondisi mentalnya sedang hancur tepat di hadapan pria ini. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak bertingkah seperti binatang buas dan mengunyah pria ini sampai mati. Baiklah, izinkan aku bertanya padamu. Mengapa aku merasakan aura kuno datang darimu? Dia bertanya setelah menarik napas dalam-dalam. Lin Fan tertegun sejenak. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang merasakan aura lengan abadi miliknya. Ini sungguh membuat penasaran. Bukan urusanmu. Meskipun dia sedikit kasar sekarang, dia hanya ingin menyingkirkan wanita ini. Semua yang terjadi hari ini sudah cukup menjengkelkan. Pertama, dia mendapatkan seseorang yang jatuh cinta padanya hanya karena satu tindakan omong kosong. Dan kemudian dia bahkan membawakan seorang putra untuknya. Memikirkannya saja sudah cukup untuk memberinya bola biru. Meskipun Xuan Yunxian sangat cantik, gadis sebelum dia ini memiliki kelebihan dalam hal fitur. Tetapi bagi Lin Fan, apapun yang terjadi, pasti ada landasan emosional. Kalau tidak, begitu mereka mencapai tahap interaksi yang lebih intim, dia tidak akan bisa membuka lebih banyak posisi dengan mereka karena kurangnya koneksi. Itu akan membuat segalanya menjadi sangat membosankan sekarang. Bisakah kamu berbicara dengan benar? Ini menyangkut masa depan seluruh dunia Xuan Huang. Wanita itu gusar sekali lagi. Bukan urusanmu. Kamu berlebihan. Bukan urusanmu. Anda, bahkan sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia dipotong. Bukan urusanmu. Dia sangat marah dengan, bukan urusanmu, ini sehingga dia memuntahkan seteguk darah lagi. Baiklah, karena ini masalahnya, yang bisa kukatakan padamu adalah jangan berasumsi bahwa memiliki aura kuno itu adalah hal yang baik. Kamu pasti akan menyesalinya. Aku tidak akan kembali ke sekte Xuanjian, tapi kuharap lain kali kita bertemu, kamu bisa menjaga ketenangan yang sama. Gadis itu mengunci pandangannya dengan Lin Fan sebelum merobek kekosongan dan bersiap untuk pergi. Oh, payudaramu tidak rata. Yang satu besar dan yang lain kecil. Kamu harus menjaganya, kawan. Tepat sebelum celah kekosongan ditutup, Lin Fan bisa melihat wanita itu memuntahkan beberapa suap darah lagi. Dia terhuyung-huyung seolah dia bisa jatuh kapan saja. Mendengar ini, Lin Fan menyisihkan jubahnya. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke langit di kejauhan dan menghela nafas. Di masa lalu, Zhuge Liang dapat menyebabkan kematian seseorang dengan memarahinya, dan di zaman modern, ucapan, bukan urusanmu, Lin Fan dapat menyebabkan orang lain muntah darah juga. Tidak peduli dalam aspek apa seseorang menantang yang sebenarnya, dia akan benar-benar kalah. Akhirnya, dia pergi. Saat wanita itu bergerak, Lin Fan akhirnya tersenyum. Tapi apa yang dia tidak mengerti adalah bagaimana gadis ini sangat mirip dengan Ratu Surga. Apakah itu benar-benar hanya kebetulan atau sesuatu yang lebih? Dan apa yang dia maksud dengan mengatakan bahwa mempertahankan aura kuno itu bukanlah hal yang baik? Alasan mengapa sekte iblis suci dihancurkan adalah karena setetes darah dewa itu. Meskipun darah dewa itu sudah menyatu di dalam tubuhnya,
dia tidak tahu apa yang harus dilakukan atau apa yang bisa dilakukan darah itu. Meskipun Lin Fan tahu bahwa semua benda kekal ini mungkin tidak begitu bagus, benda-benda itu dilebur oleh penciuman langit dan bumi. Seharusnya tidak ada masalah apapun. Tapi Lin Fan masih merasa bahwa yang paling penting adalah menjadikan dirinya lebih kuat saat ini. Segala sesuatu yang lain bisa menunggu. Satu-satunya cara untuk memastikan bahwa dia bisa melindungi segalanya adalah ketika dia tidak terkalahkan. Bab 333, Lin Fan pria dengan otak untuk berkultivasi. Di benua Dongling, terdapat sebuah pulau kecil yang terisolasi dari dunia luar. Pulau kecil ini diselimuti kabut kekeruhan. Di pulau kecil ini, sebuah celah terkoyak dari kehampaan saat sebuah bayangan keluar dari sana. Ini adalah orang yang dikira Lin Fan sebagai Ratu Surga. Wajah gadis itu agak pucat, dengan noda darah di sisi bibirnya. Meskipun dia diliputi amarah atas apa yang terjadi sebelumnya, dia didesak oleh hal lain, jadi dia tidak repot-repot tinggal. Sebuah altar di pulau kecil. Di tengah altar diletakkan peti mati batu. Bahkan tidak ada setitik debu pun di peti mati itu. Ditutupi dengan tanda rahasia, 4 orang tua mengelilingi peti mati di semua sisi. Mereka duduk bersila, seolah terpaku di tempat. Pancaran cahaya dipancarkan dari 4 orang ini ke peti mati, menekan kejahatan apapun yang ada di dalam peti batu itu. Gadis itu naik ke altar dan berada di samping keempat orang tua itu, melaporkan kepada mereka tentang beberapa hal. Tanpa ekspresi, mereka berempat menghela nafas dengan lembut. Melihat peti mati batu di tengah altar, ekspresi kekhawatiran menyebar di wajah mereka. Sepertinya mereka telah gagal. Yang kuno sudah keluar. Di dalam hutan, Lin Fan mengangkat bahu. Sekarang setelah dia naik level, sistemnya mendapatkan fungsi baru juga. Membuka panel, Lin Fan merasa senang saat melihat fungsi jalur jaringan energi. Di saat yang sama, dia mengerutkan kening. Sepertinya sekarang dia adalah seorang surgawi yang lebih besar, dia harus menempatkan fokus pada pengumpulan rantai jaringan energi juga. Lin Fan duduk bersila, mencoba merasakan dan memahami kekuatan garis jaringan energi antara langit dan bumi. Tiba-tiba, Lin Fan merasakan kesadarannya seolah meninggalkannya melayang di antara langit dan bumi. Titik terang melayang di sekelilingnya. Penasaran dengan hal ini, Lin Fan mengulurkan tangannya mencoba menangkap titik cahaya ini. Ding, selamat atas penemuan jaringan energi logam. Bekukan itu. Ding, selamat atas penemuan jaringan energi air. Bekukan itu. Melihat titik-titik berwarna-warni ini, Lin Fan mulai mengerti. Semua rantai jalur jaringan energi tersebut terbuat dari titik terang yang terkonsentrasi dan dibekukan bersama. Dan titik terang ini bervariasi dalam warna dan bentuk. Butuh waktu bagi seseorang untuk perlahan-lahan membangunnya bersama. Membekukan jaringan energi air. Ding, penggabungan jaringan energi air telah dimulai. Kemajuan 1%. Lin Fan bisa merasakan berbagai jenis jaringan energi dan titik terang bergerak ke arahnya dari segala arah. Menyatu bersama, energi langit dan bumi juga melonjak dalam diri Lin Fan. Dia mengerutkan kening. Saat energi langit dan bumi memasuki tubuhnya, mereka mengamuk di dalam seperti binatang buas tanpa pemilik, bertabrakan dengan semua yang ada di tubuhnya dengan kuat. Sepertinya mereka bertekad untuk keluar dari tubuhnya sebelum akhirnya ditekan oleh sistem. Senyuman tersungging di bibir Lin Fan. Sepertinya tidak mudah untuk membentuk rantai jaringan energi. Ini karena seseorang harus secara perlahan menekan semua energi yang berbeda dan bervariasi ini bahkan setelah energi tersebut memasuki tubuhnya sebelum mengaturnya secara berurutan. Itu seperti heliks DNA. Namun yang mengejutkan Lin Fan, sistem ini bekerja untuk menekan semua titik cahaya jaringan energi saat memasuki tubuhnya, menghemat banyak waktu dibandingkan orang lain. Kalau dipikir-pikir, bahkan Grandmaster Yan dan yang lainnya harus menghabiskan 100 tahun dan seterusnya untuk hanya membuat puluhan rantai jalur jaringan energi. Hal ini jelas bukan tugas yang mudah. Sistem yang terkuat memang merupakan sistem yang terkuat. Hanya fungsi ini saja yang merupakan keberadaan yang menantang surgawi. 1 jam kemudian, Lin Fan membuka matanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Jaringan energi air, 5%. Bukankah ini terlalu cepat? Lin Fan benar-benar bingung dengan kecepatan pembekuan. Hanya dalam 1 jam,
jaringan energi air telah berkembang hingga 5%. Jika ini masalahnya, maka dia tidak perlu waktu lama untuk membuat rantai jalur jaringan energi. Jika dia membuatnya setiap hari, dia bisa mendapatkan 300 plus rantai dalam 1 tahun. Siapa yang masih menjadi lawannya? Setiap orang harus menyerah saat itu juga. Hai, Lin Fan berdiri dan merasakan titik-titik jaringan energi ini secara otomatis. Dia tidak harus mengerjakannya dengan sengaja, dan membiarkan kondensasi itu berkembang dengan sendirinya. Benar-benar kehidupan yang curang. Dia bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun kepuasan atas keberhasilan kultivasinya. Satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah kebahagiaan karena bisa menguasai segalanya. Setelah mencium sejumlah orang, Lin Fan memiliki total 75 rantai jaringan energi di penyimpanannya. Dia ingin melihat apakah dia bisa menyerap semua ini tetapi ternyata itu tidak mungkin. Namun fakta ini membantu Lin Fan merasa lebih adil juga. Jika seseorang mampu menyerap rantai jaringan energi orang lain, lalu mengapa dia repot-repot berkultivasi? Dia bisa saja membunuh untuk menyerap rantai jaringan energi mereka agar tumbuh lebih kuat. Karena dia tidak dapat menyerap 75 rantai saluran jaringan energi ini, dia sebaiknya memanfaatkannya dengan baik. Gerbang darah, keluar. Lin Fan mengeluarkan gerbang darah dari dalam penyimpanannya. Gerbang besar yang dipenuhi energi darah itu melayang lembut di langit. Di gerbang, semua roh pendendam melolong berdarah, seolah-olah mereka akan melahap seluruh dunia dan mengakhiri semua kehidupan. Melihat gerbang darah, Lin Fan menyeringai. Saya pikir Anda adalah objek yang tidak berguna. Tapi sepertinya sudah waktunya bagimu untuk mulai berguna. Upeti 10 rantai jalur jaringan energi. Kaisar Setan Darah, keluarlah. 10 rantai garis jaringan energi melingkari satu sama lain dan kekuatan jahat dari dalam menyedot 10 rantai tersebut ke dalam gerbang darah. Berderit, berderit. Pintu gerbang darah yang tertutup rapat terbuka lebar. Seberkas cahaya merah, seolah-olah dipenuhi dengan kehidupannya sendiri, melingkari gerbang darah. Siapa yang memanggilku, Kaisar? Ini benar-benar milikmu. Cepat keluar. Mata Lin Fan berkilau karena antisipasi. Ledakan. Lautan darah tampak bergemuruh di atas langit saat tangan merah raksasa mulai terulur perlahan dari dalam gerbang darah. Kelima jari lengannya sangat tajam dan besar, seperti puncak gunung kecil. Hanya satu lengan saja sudah cukup untuk mengeluarkan aura yang menghancurkan, begitu kuat sehingga bisa menyebabkan seseorang kehilangan keinginan untuk melawan. Di dalam gerbang darah, dunia darah, seluruh tempat itu adalah lautan darah tanpa batas. Kaisar Iblis Darah lahir dari lautan darah ini dan memiliki kekuatan luar biasa. Saat ini, dia duduk di singgasana yang seluruhnya terdiri dari darah dari lautan darah juga. Sosoknya yang perkasa dan mengesankan itu sangat mendominasi, saat matanya yang berdarah memandang rendah ke seluruh dunia. Setan darah kecil melingkari kaki raksasanya di lautan darah. Kaisar Darah Iblis adalah salah satu penguasa dunia darah. Saat ini, dia merasa sangat bersemangat atas kekuatan misterius yang bisa dia rasakan saat memanggil dirinya sendiri. Sudah lama sekali sejak dia dipanggil. Meskipun dia sangat kesal karena lengannya diancam akan dicabut saat dia dipanggil sebelumnya, dia tahu bahwa dia tidak bisa melawan tingkat kekuatan orang itu. Namun meski begitu, Kaisar Iblis Darah masih tidak mengenal rasa takut. Dia harus membiarkan namanya menyebar ke berbagai dunia dan membuat semua orang sujud dan mengabdi di hadapannya, menghormatinya. Penghormatan 10 rantai garis jaringan energi masih jauh dari cukup bagi Kaisar Iblis Darah untuk menampilkan seluruh tubuhnya. Tapi hanya dengan satu tangan, dia tahu bahwa dia bisa menekan semua makhluk lainnya. Melihat lengan yang terulur perlahan, Lin Fan juga sangat bersemangat. Dia segera mengeluarkan kapak abadinya dan mulai mengasahnya. Lengan berwarna merah darah ini adalah mangsanya. Kamu manusia lemah yang berani memanggilku, Kaisar. Apa yang kamu inginkan? Suara mengesankan dari Kaisar Iblis Darah terdengar dari balik gerbang darah. Mencacah. Tepat pada saat itu, Lin Fan mencengkeram kapak abadinya dengan erat dan melompat ke langit, menebas ke arah lengannya. Apa yang kamu lakukan, manusia? Kaisar Iblis Darah sangat marah ketika dia merasakan aura manusia yang memanggilnya menyerang dirinya sendiri. Tapi dia dibatasi oleh aturan dunia bawah bahwa dia tidak bisa menyerang orang yang memanggilnya. Oleh karena itu,
dia hanya bisa menyaksikan hal ini terjadi. Memotong lenganmu, ya. Dengan raungan keras, aura Lin Fan meledak. Kapak abadi bersinar terang saat ditebang dengan bersih. Bab 334, ayo keluar, teman kecilku. Manusia, sebaiknya kamu hentikan itu sekarang juga. Kaisar Iblis Darah melolong marah di dalam lautan darahnya di dunia darah. Semua Blood Demon kecil bersujud di lantai dan gemetar ketakutan. Setiap kali Kaisar Iblis Darah marah, seluruh lautan darah akan bergemuruh. Tapi semua ini tidak ada gunanya baginya saat ini. Dengan penghormatan yang diberikan oleh manusia, Kaisar Iblis Darah dikendalikan oleh aturan dunia bawah. Bahkan jika dia ingin membunuh manusia yang memanggilnya, dia tidak bisa melakukan apapun melawan kekuatan dunia bawah yang tak terucapkan. Retakan. Dengan cahaya terang, kapak abadi menemukan jalannya untuk menebas lengan raksasa ini. Cek. Tidak pecah setelah satu potong. Saat Lin Fan menghantam dengan kapak abadi, ia tersangkut di dalam daging. Apapun. Jika satu potong saja tidak cukup, dua potong saja. Berdiri di lengan Kaisar Iblis Darah, Lin Fan mengeluarkan kapak abadi. Darah segera mengalir keluar dan sebelum menghilang antara langit dan bumi. Kaisar Iblis Darah. Sepertinya kalian tidak banyak bicara. Kapak abadi yang dipegang oleh Yang Mulia adalah senjata legendaris. Meski dalam kondisi rusak, ia masih bisa membelah kehampaan dengan mudah. Tapi jangan-jangan panik sekarang, atasi rasa sakitnya sedikit lagi. Lin Fan bergumam dengan percaya diri. Kehendak pedang. Lin Fan menciptakan sword will yang kuat dan mulai mengiris lengan Kaisar Iblis Darah. ARGH. Di dalam dunia darah, Kaisar Iblis Darah kini menangis kesakitan. Manusia, berhenti, berhenti. Sebaiknya kamu berhenti sekarang. Kaisarmu di sini akan mencabut jiwamu dan melemparkanmu ke dalam malapetaka abadi lautan darah. Hehe, memang sangat sombong. Yang Mulia akan berusaha lebih keras bersamamu hari ini. Bertepuk tangan, Lin Fan mendorong ke bawah dengan kapak abadi sekali lagi. Pada saat yang sama, aura pedang masih mengiris lukanya. Ahahaha. Bam! Setelah usaha tanpa henti, lengan Kaisar Iblis Darah akhirnya terpotong rapi. Akhirnya, Lin Fan tersenyum lebar. Tidak buruk, tidak buruk. Pada saat ini, pintu gerbang darah terbanting menutup saat dunia kembali ke keadaan damai sekali lagi. Sedangkan untuk lengan Kaisar Iblis Darah, Lin Fan melemparkannya ke dalam penciuman langit dan bumi dan mulai meleburnya. Ding, selamat atas peleburannya. Ding, selamat karena telah mendapatkan darah esensi Kaisar Iblis Darah, 8 tetes. Melihat hasil ini, Lin Fan terkekeh. Membuka mulutnya, dia melemparkan 8 tetes ke dalamnya. Blood Sea mulai berputar saat menyerap 8 tetes darah ini. Sekarang Blood Sea berada di level 6 dan telah mencapai tahap kelahiran kembali melalui pelengkap. Jumlah darah esensi yang dibutuhkan untuk maju lebih jauh sangatlah besar. Tapi esensi darah Kaisar Iblis Darah masih merupakan keuntungan besar bagi Laut Darah. Melihat poin pengalaman Blood Sea yang terbang, Lin Fan diliputi kegembiraan. Kelahiran kembali melalui setetes darah. Itulah keadaan yang ingin dicapai Lin Fan. Lin Fan tidak sabar menunggu Blood Sea akhirnya mencapai titik itu. Di dalam dunia darah, Kaisar Iblis Darah melolong marah. Ia lahir dari lautan darah. Selama lautan darah masih hidup, dia tetap hidup. Namun, kehilangan seluruh lengannya masih merupakan pukulan besar baginya. Dia kehilangan sejumlah besar darah esensinya, yang membutuhkan banyak esensi dari lautan darah untuk beregenerasi. Manusia yang menjijikkan, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kaisar Setan Darah berteriak. Semua Blood Demon kecil di sekitarnya diserap oleh Kaisar untuk menggantikan hilangnya darah esensinya. Lengan yang terpotong itu telah tumbuh kembali. Namun, saat ini masih lebih lemah dibandingkan sebelumnya. Dan saat Kaisar Iblis Darah hendak tenggelam ke dalam lautan darah untuk pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, sebuah kekuatan menakutkan menghujani dirinya dari dunia bawah. Upeti, 10 rantai jalur jaringan energi. Keluarlah, Kaisar Iblis Darah. Saat dia mendengar suara ini, wajah Kaisar Iblis Darah berubah. Itu adalah manusia lagi. Dia ingin menolak pemanggilan itu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa melawan kekuatan dunia bawah yang menahannya. Tidak ada cara untuk menghentikan panggilan tersebut.
Lin Fan membuang 10 rantai saluran jaringan energi sekali lagi. Dengan pengalaman mengiris sebelumnya, dia sekarang tahu cara memotong lengannya lebih cepat. 10 pedang yang terbuat dari sword wheel melayang dengan tenang di langit, menunggu terbukanya gerbang darah. Adapun Lin Fan, dia mencengkeram kapak abadi dengan erat dengan kedua tangan menunggu dengan antisipasi juga. Siapa yang memanggilku, Kaisar? Pidato pembukaan Kaisar Iblis Darah terdengar sekali lagi. Meskipun Kaisar tidak ingin mengucapkan kata-kata ini, dia pasti akan melakukannya setiap kali dia dipanggil. Melihat lengan yang terentang, Lin Fan sangat gembira. Kali ini lengan kirinya. Saat lengan kirinya terentang perlahan, Lin Fan tidak sabar menunggu saat lengan itu terulur seluruhnya. Mencacah. Dengan teriakan nyaring, Lin Fan bergegas sekali lagi. Manusia, jangan berlebihan. Kaisar berteriak dengan liar. Tapi tidak peduli seberapa kerasnya dia, tidak mungkin dia bisa mengubah pikiran Lin Fan yang memotong lengannya. Kaisar Iblis Darah sangat gusar saat ini. Dia dipenuhi dengan kemarahan terhadap kekuatan dunia bawah. Mengapa itu tidak memungkinkan dia untuk melawan pemanggilnya? Ini sama sekali tidak adil. ARGH. Kapak Lin Fan telah terbanting ke bawah dan 10 aura pedang berulang kali mengiris lengannya. Kaisar berteriak dengan marah, manusia, kamu akan mati dengan mengenaskan. Ledakan. Namun lengan lainnya terpotong. Gerbang darah menutup dirinya sekali lagi. Lin Fan menyeka keringat di dahinya dan kembali tersenyum. Perasaan terbaik adalah menyiapkan makanan sendiri. Melemparkan lengannya ke dalam bau langit dan bumi, dia membiarkannya menciumnya sekali lagi. Ding, selamat atas peleburannya. Ding, selamat karena telah mendapatkan darah esensi Kaisar Iblis Darah, 7 tetes. Lin Fan tidak senang. Mengapa lengan kirinya hanya mengeluarkan 7 tetes darah sari? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, dia mengerti alasannya. Tidak peduli siapa orangnya, lengan kanan mereka pasti lebih kuat dari tangan kirinya. Bagi seseorang seperti Kaisar Iblis Darah, segalanya pasti menjadi sangat sepi di lautan darah setelah sekian lama. Menelan 7 tetes darah esensi, laut darah mulai berputar sekali lagi. Sekali lagi, poin pengalaman Bloodsi meningkat pesat sekali lagi. Dia mendekati level 7 sekarang. Tapi level 7 bukanlah kelahiran kembali melalui darah. Itu hanyalah batu loncatan yang membuka jalan menuju kelahiran kembali melalui darah. Tapi tidak masalah, Lin Fan tidak terburu-buru. Semuanya membutuhkan waktu. Selangkah demi selangkah. Dia masih memiliki 55 rantai saluran jaringan energi. Dia sangat yakin bahwa dia akan berhasil. Di dalam dunia darah, Kaisar Iblis Darah sedang marah besar saat ini. Seluruh lautan darah di dunianya memancar, seolah-olah akan menghancurkan seluruh tempat. Tapi semua ini tidak bisa menenangkan amarahnya saat ini. Manusia terkutuk itu. Setelah melampiaskan amarahnya, Kaisar Iblis Darah berada dalam keadaan sedih, hampir menangis. Bagaimanapun juga, dia adalah penguasa dunia darah. Sejak kapan dia mendapat perlakuan seperti itu? Dengan kedua lengan terputus, 15 tetes darah esensi hilang. 15. Berapa tahun yang dibutuhkannya untuk berkumpul? Manusia sialan. Penghargaan, 10 rantai jalur jaringan energi. Keluarlah, Kaisar Iblis Darah. Dan saat itu, suara mengerikan itu terdengar di telinganya sekali lagi. ARGH. Manusia TERSIALAN. Bagaimana kau punya rantai garis energi banyak ini? Kaisar berada di ambang kehancuran saat ini. Namun, kekuatan dunia bawah menyelimuti seluruh tubuhnya dalam seberkas cahaya sekali lagi. Tidak, Kaisar Setan Darah berteriak. Dia ingin menggunakan lengan kanannya untuk turun ke dunia sekali lagi, tapi dia tidak bisa. Pertukarannya harus setara. Lengan kanannya yang lemah saat ini tidak cukup baik. Tidak, dia berteriak dengan tragis. Di bawah kekuatan dunia bawah, kaki kanannya direntangkan. Lin Fan menatap gerbang darah dengan niat liar. Jantungnya berdebar kencang. Lagi, ya, apa yang akan keluar kali ini? Ketegangannya terlalu berlebihan. Saat dia melihat bahwa itu adalah sebuah kaki, dia bergegas maju tanpa ragu-ragu. Kaisar Iblis Darah selalu menyukainya ketika manusia memanggilnya melalui metode penghormatan. Baginya, ini menandakan betapa buruknya permintaan manusia kecil itu untuk meminta bantuannya. Tapi saat ini,
dipanggil hanyalah awal dari mimpi buruknya. Tidak, tidak, hanya itu yang diperlukan untuk mewakili penderitaan di hati Kaisar. Tak disangka manusia terkutuk itu bisa membawa Kaisar Darah Iblis yang maha kuasa dan tak tertandingi ini ke dalam keputusasaan. Bab 335, Kehancuran Seutuhnya Kaisar Setan Darah. Ding, selamat karena telah meratakan laut darah. Ding, darah laut tingkat 7. Lin Fan bisa merasakan darah di dalam tubuhnya bergemuruh tanpa henti. Darah dewa di dalam tubuhnya naik seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri dan mulai mengalir ke seluruh tubuhnya. Semua ini adalah persiapan untuk kelahiran kembali Blood Sea level 9 melalui darah. Sekarang dia memiliki 35 rantai saluran jaringan energi. Lin Fan belum memiliki niat untuk berhenti. Baginya, Kaisar Iblis Darah belum dibersihkan kulit kepalanya. Dia bisa mengingat kemarahan Kaisar dari cara dia berteriak. Di dalam dunia darah, tubuh perkasa Kaisar Iblis Darah sedang bergetar saat ini. Kedua tangan, kedua kaki, semuanya diamputasi oleh manusia menjijikkan itu. Tidak ada yang bisa membayangkan penderitaan yang dia alami saat ini karena kehilangan darah esensinya. Mengapa manusia ini memiliki rantai jaringan energi sebanyak ini? Tidak mungkin, itu tidak mungkin. ARGH. Kaisar meraung sekali lagi. Melihat kaisar mereka, semua Blood Demon kecil gemetar ketakutan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kaisar mereka begitu hiruk-pikuk. Kaisar Setan Darah hampir menjadi gila. Sialan manusia, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Panggil aku lagi jika kamu punya nyali. Kaisar Iblis Darah berteriak ke arah lautan darahnya yang kosong. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak dapat meninggalkan dunia darah, dia akan dengan senang hati pergi dan membunuh pihak lain. Ark, panggil aku jika kamu berani. Panggil aku. Aku adalah Kaisar Iblis Darah. Salah satu penguasa terkuat di dunia darah. Aku bersumpah akan mencabik-cabikmu dan mencabik-cabikmu. Kaisar sedang gila saat ini. Tak disangka darah esensi yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun akan hilang dalam sekejap. Dia membutuhkan tidak kurang dari beberapa ratus tahun untuk mengganti kerugian ini. Setiap tetes darah esensi dibuat oleh upaya tanpa henti dari Kaisar untuk membekukan esensi inti lautan darah di dalam tubuhnya. Kehilangan darah dalam jumlah besar dalam kurun waktu sesingkat itu, bahkan sebagai penguasa lautan darah ini, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Manusia terkutuk, aku bersumpah tidak akan pernah melepaskanmu. Setelah lolongan terakhirnya, Kaisar menjadi tenang. Dari kelihatannya, manusia ini seharusnya tidak memanggilnya lagi. Tapi tetap saja, dia bersumpah tidak akan pernah melepaskan manusia ini. Dia bertekad untuk keluar dari dunia darah suatu hari nanti dan menjatuhkan manusia ini dengan kejam untuk meredakan kebencian di hatinya. Dan saat dia hendak tenggelam kembali ke lautan darah untuk beregenerasi, suara menakutkan itu terdengar di seluruh dunia sekali lagi. Upeti, 10 rantai jalur jaringan energi. Keluarlah, Kaisar Iblis Darah. Ark. TIDAKOOO. Kaisar kehilangan kata-kata saat ini. Dia mengira semua ini sudah berakhir. Tapi tak disangka manusia ini akan memberikan penghormatan sekali lagi. Apakah manusia itu benar-benar bertekad untuk menghancurkannya? Dan sekali lagi, kekuatan dunia bawah menyelimuti Kaisar. Tidak, aku tidak ingin pergi lagi. Tolong hentikan. Kaisar berteriak ke langit. Tapi itu tidak ada gunanya. Bagi yang berkuasa, selama ada yang mempersembahkan upeti, ia harus menyelesaikan ritualnya dengan harga yang setara sebagai imbalannya. Lin Fan menunggu di luar dengan penuh kegembiraan, bertanya-tanya apa bagian selanjutnya yang akan keluar. Saat ritual selesai, gerbang darah terbanting terbuka lebar saat aura darah mengalir keluar. Siapa yang memanggilku, Kaisar? Suara yang mengesankan itu terdengar sekali lagi. Tapi bisa dilihat bahwa dia sedikit terengah-engah sekarang. Kaisar Iblis Darah terkoyak-koyak di dalam hatinya karena kesakitan. Dia tidak ingin lagi mengulangi kalimat itu. Lin Fan menatap gerbang darah dengan penuh kegembiraan. Saat dia melihat benda raksasa berwarna merah darah keluar darinya, dia bingung. Astaga, itu kepala. Kali ini, Lin Fan memanggil kepala Kaisar Iblis Darah. Kepala yang sangat besar dan perkasa dengan sepasang mata merah yang mengintimidasi yang memandang ke seluruh dunia dengan sangat jijik. Manusia, kamu tidak bisa melakukan ini.
Kamu sudah benar-benar membuat marah Kaisar Iblis Darah yang perkasa dan mengesankan. Kamu akan menerima balasan atas ini. Saat kepalanya terjulur dari gerbang darah, wajah jahatnya berteriak di wajah Lin Fan. Dia benar-benar ketakutan sekarang. Dia telah melalui pemanggilan yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat manusia seperti ini. Seseorang yang memanggilnya bukan untuk meminta bantuan tapi untuk membunuhnya. Hehe, tanpa repot-repot menjawabnya, Lin Fan menghantam dengan kapak abadi di lehernya. Tidak, tidak, kau tidak bisa melakukan ini pada saya. Kau benar-benar akan menerima retribusi. Kaisar melolong. Dulunya jatuh cinta dengan panggilan, dia sekarang sangat membenci setiap momen ini. Lin Fan berdiri di leher Kaisar dan menebang dengan rajin. Pada saat yang sama, aura pedangnya juga menebas lehernya tanpa henti. ARGH. Kepala raksasa itu akhirnya jatuh ke tanah. Melihatnya saja sudah cukup untuk membuat orang lain menggigil tak terkendali. Tetapi bagi seseorang seperti Lin Fan, itu tidak lebih dari sekedar darah esensi di matanya. Manusia, aku akan F*CK ibumu. Tepat sebelum gerbang darah ditutup, sebuah kalimat menarik terdengar di telinga Lin Fan. Dia menghentikan apapun yang dia lakukan dan melihat ke arah gerbang. Astaga, sungguh pria yang cerdas, Kaisar Iblis Darah ini. Tak disangka dia bahkan selalu mengetahui hinaan manusia modern. Hal ini menarik minat Lin Fan. Tetapi saat dia memikirkan betapa kurang ajarnya perilaku Kaisar, nyala api amarah juga berkobar di dalam dirinya. Dia bermaksud mengakhiri semuanya seperti ini, tetapi sepertinya Kaisar belum merasa cukup. Sepertinya Lin Fan benar-benar harus memaksanya untuk tunduk hari ini. Dia kemudian melemparkan kepala raksasa itu ke dalam Heaven and Earth Smelt. 8 tetes darah esensi lagi. Terhadap kekuatan hidup Kaisar Setan Darah, Lin Fan tidak bisa tidak terkesan. Tidak disangka dia masih hidup bahkan setelah kepalanya dipenggal. Dia memang Kaisar Setan Darah. Di dalam dunia darah, Kaisar membanting lautan darah dengan kedua tangannya berulang kali, menciptakan gelombang cipratan. Sialan, dia benar-benar gila saat ini. Dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi padanya sepanjang hidupnya. Manusia, kamu telah mengambil setiap bagian dari tubuhku sekarang. Tidak ada lagi yang dapat kamu ambil untuk pertukaran yang setara. Tidak mungkin kamu dapat memanggilku lagi. Tapi ingatlah kata-kataku, meskipun itu membutuhkan waktu 1000 tahun, aku akan keluar dari dunia darah dan mengutukmu sampai mati. Dia belum pernah mengalami kebencian seperti itu terhadap manusia sepanjang hidupnya. Dan sekarang, Lin Fan adalah yang pertama. Dia bersumpah atas harga dirinya sebagai seorang kaisar untuk menjatuhkan Lin Fan. Upeti, 10 rantai jalur jaringan energi. Keluarlah, Kaisar Iblis Darah. Panggilan penghormatan terdengar sekali lagi. B*STARD. Saat dia mendengar suara ini, sang kaisar menjadi marah sesaat. Tiba-tiba, dia terdiam sebelum tertawa terbahak-bahak. Haha, manusia, panggilan nilai sama. Aku tidak punya yang lain untuk kamu panggil. Kau tidak punya cara untuk keluar aku lagi. Kaisar Iblis Darah tertawa mengigau. Seolah-olah itu adalah bentuk kemenangan baginya untuk tidak dipanggil. Melihat bagaimana kekuatan dunia bawah tidak mampu turun ke atasnya, tawanya semakin liar. Dan itu terjadi pada saat ini. Sebuah tragedi terjadi. Wajah Kaisar Iblis Darah sangat terkejut saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia benar-benar bingung. Sadar, dia menutupi kepalanya dengan kedua tangan dan berteriak dalam kesedihan yang luar biasa, dengan tangisan yang sangat sedih. Siapa yang memanggilku, Kaisar? Melihat gerbang darah yang sunyi, Lin Fan juga mengerutkan kening. Apakah dia tidak dapat memanggil Kaisar lagi? Kalau dipikir-pikir, itu sudah terjadi 5 kali. Kaisar Darah Iblis seharusnya tidak memiliki nilai yang setara untuk ditukarkan lagi. Kekuatan dunia bawah belum menyerap 10 rantai jaringan energinya, seolah-olah terjebak karena isyaratnya. Tapi saat Lin Fan bertanya-tanya tentang segalanya, 10 rantai jalur jaringan energi terbang. Ledakan, pintu gerbang darah terbuka sekali lagi. Wow, benar ada yang lain. Lin Fan sedikit heran, bertanya-tanya apa lagi yang akan terjadi selanjutnya. Tapi melihat dengan jelas pada benda yang terbentang, dia membeku. Sial, bab 336, manusia di puncak rantai makanan.
Donger dari Kaisar Iblis Darah. Lin Fan sangat bingung saat ini. Dia tidak menyangka hal seperti ini akan muncul sebagai penghormatan. Wow, bagaimana kekuatan dunia bawah bisa seburuk ini? Demi menyerap saluran jaringan energi itu, mereka bahkan tidak akan melepaskan dongernya. Lin Fan menarik napas dalam-dalam dan mencengkeram kapak abadi miliknya dengan erat. Seolah-olah ini adalah tantangan sempurna baginya saat ini. Manusia, kau tidak bisa melakukan ini. Tidak, Kaisar Iblis Darah yang perkasa dan mengesankan itu akan menangis sekarang. Dia tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi. Kekuatan dunia bawah. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kaisar Iblis Darah berulang kali melolong di dalam hatinya saat ini. Lin Fan berdiri di sana, terdiam sejenak. Tingkat energinya meningkat. Meski begitu, tidak mungkin aku bisa melepaskannya. Bersabarlah sebentar, Kaisar Iblis Darah. Aku tahu kau tidak akan mati selama lautan darah masih ada. Jangan khawatir, kau akan mati, tumbuhkan lagi-lagi. Lin Fan menghiburnya. Mengangkat kapak abadinya, matanya bersinar dengan resolusi saat dia mulai mengayunkannya ke bawah. Merasakan malapetaka yang akan datang, Kaisar Iblis Darah di dunia darah berteriak memohon. Oh manusia yang perkasa dan hebat. Tolong maafkan anak berdarah kecil ini yang selalu menghormati kamu selama ini. Persetan. Saat dia hendak menebang, Lin Fan berhenti. Dia kemudian menggali telinganya seolah-olah dia salah mendengar. Bocah darah kecil. Selalu dihormati. Astaga, Lin Fan tidak menyangka Kaisar Iblis Darah yang perkasa akan tunduk. Melihat bagaimana manusia itu berhenti, Kaisar terus memohon tanpa henti. Manusia yang perkasa dan hebat, tolong ampuni aku. Tolong jangan potong, Bu Hoku. Kaisar telah membuang seluruh martabatnya pada saat ini. Tidak ada orang lain yang bisa memahami rasa sakit yang ada di hati Kaisar saat ini. Baginya, semua yang terjadi hari ini hanyalah sebuah tragedi. Pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan kebencian yang tak terbatas terhadap kekuatan dunia bawah yang tidak diketahui. Tidak disangka ia bisa melakukan sesuatu yang begitu kejam hanya demi 10 rantai jaringan energi. Itu bahkan lebih jahat daripada iblis. Mendengarkan tangisan sedih Kaisar, hati Lin Fan sedikit melunak. Teriakan ini terlalu tidak berdaya, seolah-olah seseorang telah kehilangan harapan. Sungguh tragis sampai-sampai orang pun bisa ikut menangis. Kaisar Iblis Darah, jika aku tidak menebasmu, aku akan menyia-nyiakan rantai jaringan energi yang aku gunakan sebagai penghormatan. Bagaimana? Aku masih membutuhkan darah esensiku. Lin Fan bertanya. Tidak, manusia perkasa. Kamu tidak akan menyia-nyiakannya, tidak. Selama kamu tidak memotongnya, bocah berdarah kecil ini akan menawarkanmu darah esensiku atas kemauanku sendiri. Saat dia memohon, 15 tetes esensi darah melayang lembut di langit. Lin Fan bingung. Dia tidak menyangka Kaisar Iblis Darah ini begitu bijaksana. Sepertinya saat dia sujud, dia lebih patuh dari siapapun. Setelah mempertimbangkan sejenak, Lin Fan mengangguk setuju. Cukup adil. Kalau begitu, aku tidak akan memotongmu. Aku akan memanggilmu lagi lain kali. Setelah mendengar bagian kedua dari kalimatnya, Kaisar yang menghela nafas lega segera menjadi takut. Tidak, tolong jangan panggil aku lagi. Saat dia mendengar bahwa manusia menakutkan ini akan memanggilnya lagi, dia hampir pingsan. Jika aku tidak memanggilmu, siapa yang harus aku panggil? Jangan khawatir, selama lautan darah masih ada, kamu tidak akan mati. Tidak, kamu bisa memanggil Kaisar Iblis Hati. Dia lebih kuat dariku. Oleh karena itu, darah esensinya seharusnya lebih baik dari darahku. Kaisar Iblis Darah sedang memohon belas kasihan saat ini. Faktanya, agar Lin Fan tidak memanggilnya, dia bahkan menjual sahabatnya kepada Lin Fan. Bagi Kaisar Iblis Darah, selama manusia dan orang lain masih memiliki iblis di dalam hati mereka, Kaisar Iblis Hati tidak akan lenyap. Kaisar Setan Hati. Lin Fan terkejut mengetahui bahwa Kaisar Iblis Darah bukanlah satu-satunya penguasa di dunia darah. Tapi melihat betapa bijaksananya anak ini, Lin Fan memutuskan untuk melepaskannya. Baiklah, kamu bisa nyahlah sekarang. Ya, Kaisar Iblis Darah bergegas pergi. Di dalam dunia darah, dia tidak bisa berhenti menggigil. Segala sesuatu yang terjadi hari ini sungguh terlalu menakutkan. Memikirkan kembali 15 tetes darah esensi yang dia tawarkan, hatinya terasa sakit.
Sekarang dia terluka parah, Kaisar bahkan tidak repot-repot melampiaskan rasa frustrasinya di lautan darah lagi. Dia hanya tenggelam di dalamnya untuk perlahan pulih. Adapun sahabatnya, Kaisar Iblis Hati, Kaisar Iblis Darah hanya bisa berharap bahwa dia bisa bertahan hidup di bawah ancaman manusia iblis yang begitu mengerikan. Tiba-tiba, Kaisar Iblis Darah mendapat wahyu. Di dalam dunia darah, dia tidak boleh menyinggung terlalu banyak orang. Sebaliknya, dia harus mendapatkan lebih banyak teman. Di saat seperti ini, dia bisa menjadikannya sebagai perisai daging. Teman memang ditakdirkan untuk dikhianati. Sepertinya dia telah memahami arti sebenarnya dari dunia ini, saat Kaisar Iblis Darah tenggelam ke dalam lautan darahnya untuk pulih. Lin Fan menjentikkan jubahnya, melemparkan 15 tetes darah esensi ke dalam mulutnya, dia mengaduk laut darah sekali lagi. Perasaan negatif dari darah esensi Kaisar Iblis Darah terlalu berlebihan. Manusia normal manapun seharusnya tidak bisa mengendalikannya, dan pasti akan berakhir dalam kondisi gila dan iblis, setelah dikendalikan olehnya. Namun di bawah sistem Lin Fan, semua ini tidak berpengaruh sama sekali pada Lin Fan. Setelah setiap tetes terakhir diolah, Lin Fan membuka matanya dengan puas. Poin pengalaman Blood Sea telah melonjak sedikit lagi. Dia sekarang selangkah lebih dekat ke level 8. Dengan 15 rantai jaringan energi tersisa, Lin Fan merasa bahwa dia harus mencobanya. Sekarang dia telah membersihkan Kaisar Iblis Darah, sekarang saatnya untuk mencoba Kaisar Iblis Hati. Upeti, 15 rantai jalur jaringan energi. Keluarlah, Kaisar Iblis Hati. Tiba-tiba, ke-15 rantai jalur jaringan energi terbang ke udara. Kekuatan dunia bawah telah merasakannya. Namun yang aneh adalah ke-15 rantai jaringan energi ini hanya melayang dengan tenang di langit alih-alih diserap oleh kekuatan dunia bawah. Tampaknya upeti saja tidak cukup. Kaisar Iblis Hati benar-benar sekuat yang disebutkan Kaisar Iblis Darah. Tidak disangka dia bahkan tidak bisa dipanggil dengan 15 rantai jaringan energi. Di dalam dunia darah, di dalam kabut hitam keruh, terdapat sebuah istana yang seluruhnya berwarna hitam. Di dalam istana di atas singgasana yang sangat indah, Kaisar Iblis Hati duduk dengan senyuman menghina di bibirnya. Manusia lemah. Mencoba memanggilku hanya dengan 15 rantai jaringan energi. Ketahui tempatmu. Matanya terbuka sedikit, memperlihatkan kegelapan di dalamnya sebelum menutup kembali. Sepertinya aku harus mulai mengumpulkan lebih banyak rantai jaringan energi. Kaisar Iblis Hati ini sepertinya cukup suka pamer. Saat 15 rantai jalur jaringan energi terbang kembali ke Lin Fan, dia menghentikan upetinya. Mengumpulkan rantai jaringan-jaringan energi sepertinya bukan sesuatu yang sulit, yang bisa dia lakukan kapan saja. Pada saat yang sama, Lin Fan memikirkan tentang keturunan Rock. Jika dia bisa memanggil Rock dan membunuhnya, bukankah itu luar biasa? Selain darah esensi, poin pengalaman saja sudah luar biasa. Tapi bagi Lin Fan, itu hanya pemikiran untuk saat ini. Memikirkan kembali berapa banyak harta yang harus dikeluarkan dari pemanggilan sebelumnya, hatinya hampir hancur. Dan tak disangka Rock hanya keluar sebentar setelah dipanggil. Selain itu, dia bahkan tidak tahu apakah dia cukup kuat untuk membunuh Rock dengan tingkat kekuatannya saat ini. Dan saat dia hendak pergi, dia melihat bayangan mendekat dari kejauhan. Melihat siapa orang itu, dia menghela nafas. Brengsek. Sesuatu yang menyusahkan telah datang sekali lagi. Bab 337, petunjuknya ada, tapi di mana orangnya? Orang-orang dari Sekte Xuanjian mulai berdatangan. Kembali ke Sekte Xuanjian, mereka bisa merasakan kekuatan besar di kejauhan. Di bawah benturan dua aura kuat ini, semuanya terasa seperti jantungnya tercekik. Namun aura itu segera menghilang. Semua orang dari Sekte Xuanjian bertanya-tanya apa yang terjadi dan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Xuan Yunxian sangat khawatir. Berjuang melawan halangan dari Grandmaster-nya, dia meninggalkan sekte dan bergegas ke arah ini. Untuk mencegah sesuatu terjadi padanya, Grandmaster Xuan bergegas ke sini bersama para tetua senior lainnya juga. Ketika Xuan Yunxian melihat sosok yang berdiri di sana, dia menghela nafas lega. Selama semuanya baik-baik saja. Lin Fan benar-benar tidak berdaya saat ini. Dia ingin meninggalkan tempat ini.
Tidak disangka mereka akan mengejarnya. Kepalanya semakin terasa perih ketika dia melihat Liu Linfeng. Jika dia tahu bahwa segalanya akan menjadi seperti itu, dia tidak akan melatih anak itu. Dengan enggan, Lin Fan akhirnya diundang kembali ke Sekte Xuanjian. Bagi Sekte Xuanjian, Lin Fan adalah penyelamat mereka. Pada saat yang sama, pria ini adalah orang yang mereka anggap sebagai mitra Xuan Yunxian. Tidak masalah apakah Lin Fan mengakui pemikiran mereka ini atau tidak. Bagi mereka, ini sudah menjadi fakta. Sekte Xuanjian. Melihat ekspresi wajah para murid yang menatapnya, Lin Fan hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Seberapa kacaukah semua ini? Dia bahkan lebih tidak berdaya ketika dia melihat tatapan kerinduan Xuan Yunxian. Hingga semua ini mencapai puncaknya hanya karena 2 kalimat omong kosong saat itu. Tragedi macam apa ini? Malam tiba, Lin Fan masih di Sekte Xuanjian. Karena sambutan luar biasa dari Sekte Xuanjian, Lin Fan terlalu malu untuk menolaknya. Dia kemudian membuat rencana untuk tinggal di sana selama 1 malam sebelum berangkat keesokan paginya. Tingkat penyelesaian jaringan energi air sudah mencapai 30%. Dia mungkin bisa membuat rantai jalur jaringan energi tunggal pada saat pagi tiba. Tiba-tiba, Lin Fan tiba-tiba membuka matanya. Dia bisa merasakan kehadiran seseorang memasuki kamarnya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Lin Fan adalah berdoa dalam hatinya agar bukan Liu Linfeng, bocah banci itu. Namun ketika dia melihat siapa orang itu, dia tertegun sejenak dan jantungnya berdetak kencang. Ini sudah larut malam. Apa yang dilakukan Xuan Yunxian di sini? Kecuali, dia bisa merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Sebuah pemikiran menyimpang memasuki benaknya. Mungkinkah Xuan Yunxian ada di sini untuk mencarinya? Xuan Yunxian tidak mengenakan jubah sekte biasanya, tapi ini hanya membuatnya terlihat lebih menarik. Ciri-ciri indahnya bersinar di bawah sinar bulan dengan bibir merah yang sedikit diwarnai. Jelas sekali bahwa dia telah berusaha keras untuk merias wajahnya. Xuan Yunxian sedang menopang makanan dan anggur saat dia berjalan dengan cepat. Di bawah cahaya malam, dia sangat berhati-hati dengan langkahnya. Lin Fan mencoba menenangkan hatinya. Sepertinya musuh datang bersiap untuk serangan malam ini. Haruskah dia menerima pertarungan atau haruskah dia melarikan diri pada saat-saat terakhir? Ye Yunxian, apakah ada sesuatu? Lin Fan bertanya. Jika dia tahu segalanya akan berakhir seperti itu, dia tidak akan pernah melakukan tindakan omong kosong itu saat itu. Xuan Yunxian biasanya selalu dingin dan perkasa terhadap orang lain. Tapi bagi Lin Fan, dia sama pemalunya dengan seorang gadis. Kulitnya yang seputih salju memerah sedikit di pipinya. Aku sudah menyiapkan makanan dan anggur. Dia melanjutkan ke depan, meletakkan piring dengan lembut di atas meja. Menyusun hidangan, dia kemudian menuangkan anggur sebelum duduk diam di samping meja, menatap Lin Fan dengan emosi yang mendalam di matanya. Melihat pemandangan itu sambil duduk di tempat tidurnya, hati Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak gugup. Bahkan seseorang yang belum pernah mencicipi daging babi pun tidak dapat mengaku belum pernah melihat babi. Apa maksud Xuan Yunxian dengan semua ini? Bisakah makanan menjadi hidangan pembuka untuk semuanya diikuti dengan anggur dan kemudian, menyelesaikan semuanya pada akhirnya? Itu sepertinya sebuah kemungkinan saat ini. Tapi Lin Fan masih merasa sulit untuk menerima ini. Bukankah semuanya terjadi terlalu cepat? Jika dijumlahkan semuanya, mereka hanya bertemu satu sama lain 2 kali. Tapi bagi seorang gadis yang mengambil inisiatif untuk mengambil langkah ini, Lin Fan, yang seharusnya menjadi juara dunia ini, seharusnya tidak merasa takut seperti ini, bukan? Saat dia sibuk berfantasi, kata-kata yang diucapkan Xuan Yunxian membuat dunia Lin Fan meledak sepenuhnya. Tidak ada yang akan datang ke sini malam ini dan mengganggu malam ini. Kamu bisa istirahat yang baik. Dia berkomentar dengan lembut. Saat dia hendak makan dengan makanan tepat di samping mulutnya, dia hanya bisa tergagap pelan, ya. Ada petunjuk dalam kata-kata itu. Dan petunjuknya memang jelas. Tidak ada yang akan datang ke sini dan mengganggu malam ini. Anda dapat beristirahat dengan baik. Bukankah itu berarti betapapun berisiknya mereka, tak seorang pun akan mendengarnya dan dia hanya bisa menikmatinya sepuasnya. Dengan kata-kata Xuan Yunxian, hati Lin Fan seperti terinjak kuda saat ini. Dia tidak tahu apa yang mereka berdua bicarakan setelahnya.
Pikirannya benar-benar kacau, karena hormonnya melonjak dengan cepat. Satu-satunya hal yang ada dalam pikiran Lin Fan saat ini adalah segala macam posisi. Xuan Yunxian memang cantik. Tidak hanya itu, wataknya luar biasa, dan dia memiliki posisi yang relatif baik dalam sekte tersebut. Dan Lin Fan mengerti bahwa dia benar-benar sangat mencintainya. Meskipun dia tidak memiliki banyak perasaan terhadap Xuan Yunxian sebagai balasannya, Lin Fan sangat percaya pada kata-kata ini, cinta berkembang seiring waktu. Mengingat kembali Grandmaster Yan, sebelum dia menjadi Grandmaster Sekte Kemuliaan, dia juga seorang Casanova yang meninggalkan emosi sekilas di seluruh negeri. Akhirnya, dia menyimpan hatinya untuk dirinya sendiri dan naik ke kursi Grandmaster Sekte Kemuliaan. Penatua senior Wuya juga sama. Ketika dia masih muda, dia ramah tamah dan menawan. Sejumlah putri dari berbagai dinasti telah meninggalkan hati mereka bersamanya. Melihat dirinya sekarang dan semua yang telah dia lakukan, dia jauh berbeda dari mereka. Lin Fan melihat fitur Xuan Yunxian. Di bawah pengaruh alkohol, hatinya bimbang. Tapi pada titik ini, Lin Fan menahannya. Malam masih panjang, jadi dia tidak perlu terburu-buru saat ini. Untuk momen yang begitu indah, dia harus melakukan yang terbaik untuk menikmati setiap momennya. Setelah makan selesai, Lin Fan menggosok kedua tangannya dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan jantungnya yang mengamuk. Segala sesuatu yang akan terjadi semuanya sesuai harapannya. Aku akan mengambil piring-piring ini. Istirahatmu cukup, Xuan Yunxian berkata sambil berdiri. Ya, jantung Lin Fan berdebar kencang. Saat Xuan Yunxian meninggalkan kamarnya dengan membawa piring, dia bangkit dan berjalan mondar-mandir di kamarnya. Pikirannya berkelebat. Dia harus melakukan sesuatu mengenai hal itu. Ini pasti akan menjadi pertarungan yang menakutkan malam ini. Dia harus membuat beberapa persiapan. Mengambil beberapa ramuan obat yang berharga, telapak tangan kanannya menyalakan api. Pil melalui pikiran. Gulma esensi naga. Sesuatu yang akan menjadi pendorong yang hebat. Oke, bagus. Ginseng berusia 100 tahun. Sesuatu untuk Qi-nya. Tidak terlalu buruk juga. Lin Fan mengambil lusinan tumbuhan dan melemparkan semuanya ke dalam api. Dia harus menyelesaikan ini sebelum Xuan Yunxian kembali. Aroma harum menyebar saat pil putih mendarat di telapak tangan Lin Fan. Ding, selamat atas keberhasilan budidaya. Pil booster lengkap, hebat dalam meningkatkan Qi dan memperkuat fondasi. Kekuatan bertarung seseorang tidak akan tertandingi. Tanpa ragu, Lin Fan melemparkan seluruh pil ke dalam mulutnya. Ding, ubah menjadi poin pengalaman atau serap efeknya. Satu-satunya cara dia tidak merasakan efeknya saat ini adalah jika otaknya mengalami keterbelakangan. Seketika, Lin Fan bisa merasakan aliran panas mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia bisa merasakan darahnya berdenyut melalui pembuluh darahnya, seolah-olah akan keluar dari tubuhnya. Lin Fan bergegas menarik napas dalam-dalam, mencoba menekan panas ini. Sekarang belum waktunya untuk bekerja. Untuk pertempuran besar malam ini, Lin Fan harus memastikan bahwa dia siap di semua lini. Dia mengeluarkan satu pil Bigra. Melihat pil yang luar biasa itu, dia sedikit ragu, tidak berani menelannya utuh. Akhirnya, dia mengikisnya sedikit dengan kuku jarinya dan menelannya. Dia sudah siap sekarang. Yang dia butuhkan hanyalah menunggu kedatangannya. Wajah Lin Fan memerah saat jantungnya berdebar kencang, berbaring di tempat tidur, menunggu kedatangannya. Malam itu sunyi. 1 jam kemudian, Lin Fan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Astaga, bukankah dia memberiku petunjuk? Di mana dia? Wajah Lin Fan seperti pantat babon saat ini. Darah yang mengalir melalui nadinya sudah mendidih seperti air panas. Bahkan sebagian kecil dari Bigra sedang mengeluarkan potensi maksimalnya saat ini. Jika bukan karena kondisi kultivasinya yang tinggi, dia pasti sudah menembus lantai sekarang. Tapi di mana sebenarnya dia? Kalau terus begini, dia akan mati. Bab 338, Malam yang Neraka. Tidak, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lebih lama lagi, milikmu yang pertama akan disumbangkan ke Ibu Pertiwi. Wajah Lin Fan memerah seluruhnya. Dia tidak bisa terus seperti ini lebih lama lagi. Dengan kombinasi komplete booster pil dan Bigra, efeknya begitu luar biasa sehingga Lin Fan tidak dapat menahannya lagi.
Jika bukan karena fakta bahwa kondisi kultivasinya sekarang berada pada tingkat surgawi yang lebih tinggi dan bahwa dia hanya mengambil sebagian dari Bigra, tidak mungkin dia akan mempertahankan ketenangannya saat ini. Apalagi jika dia telah mengambil seluruh Bigra. Lin Fan melompat turun dari tempat tidur dan keluar rumah tanpa ragu sedikit pun. Namun, setelah meninggalkan rumah, dia menyadari bahwa dia tidak tahu di mana Xuan Yunxian tinggal. Sial, dia benar-benar kacau kali ini. Lin Fan sangat menyesali pilihannya untuk meminum pil itu sekarang. Kenapa dia melakukannya? Kenapa dia tidak bisa lebih percaya diri? Tapi semuanya sudah terlambat. Apa yang telah dilakukan. Kakak senior Liu, aroma di tubuhmu itu luar biasa. Pemerah pipi apa yang kamu gunakan kali ini? Saat itu, Lin Fan melihat Liu Linfeng di bawah sinar bulan bertukar tips tentang tata rias dan pemerah pipi dengan beberapa saudari junior lainnya. Bagi seseorang yang tidak tidur di tengah malam hanya untuk mendiskusikan hal-hal seperti ini, dia memang bisa dianggap berbakat dalam beberapa hal. Tapi sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, Lin Fan tidak bisa terlalu peduli. Saat Liu Linfeng melihat Lin Fan, hatinya melonjak kegirangan. Mengabaikan adik-adik perempuannya di sekitarnya, dia berlari ke arah Lin Fan dengan punggung bergerak ke kiri dan ke kanan, berteriak dengan suara banci, "Ayah!" Lin Fan segera meraih Liu Linfeng. Tidak ada waktu yang terbuang untuk hal yang tidak masuk akal. Dia tidak punya waktu luang sekarang. Saat efek dari kedua pil bercampur satu sama lain sepenuhnya, itulah hari kiamatnya. Hentikan omong kosongmu, di mana tuanmu? Saat Lin Fan membuka mulutnya, hembusan udara panas keluar. Setelah mengalir ke seluruh tubuhnya selama beberapa waktu, efek pil mulai keluar. Ah! Ayah! Apa yang kamu coba lakukan? Merasakan udara panas, Liu Linfeng juga bingung, bertanya-tanya apa maksud semua ini. Melihat anak murahan yang membuang-buang waktunya dengan pelin-pelan, Lin Fan benar-benar jengkel, cepat beritahu aku, dan aku akan mengakuimu sebagai anakku. Mulai sekarang di dunia Xuan Huang, ayah akan menjagamu. Saat dia mendengar ini, Liu Linfeng diliputi kegembiraan. Ayah. Tepat di depan. Belok kiri, dan ayah akan melihat gunung palsu. Belok kanan dari sana dan terus lurus. Saat Liu Linfeng menyelesaikan kata-katanya, Lin Fan menghilang sepenuhnya. Liu Linfeng dibiarkan berdiri sendirian, benar-benar kebingungan. Namun, saat dia mengingat kembali jaminan ayahnya, dia tersenyum bahagia. Kakak senior, para adik perempuan datang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Keahlian kakak senior Liu dalam hal tata rias sangat sempurna. Bahkan mereka tidak bisa berharap untuk menyamainya. Oleh karena itu, mereka menghargai setiap kesempatan untuk bertukar tip dengannya. Kak, mari kita lanjutkan diskusi kita. Dia terkekeh gembira sebelum melanjutkan topik sebelumnya. Bayangan Lin Fan seperti hantu yang melesat di jalan yang berkelok-kelok. Beberapa murid sekte Xuanjian yang masih terjaga hampir tidak bisa merasakan bayangan angin melewati mereka. Setelah itu, masing-masing dari mereka kembali ke rumah masing-masing dengan ketakutan dan mencoba untuk tidur. Saat ini, sebagian besar murid sedang bersiap untuk tidur. Tempat di mana Xuan Yunxian tinggal dekat dengan Grandmaster dan tetua senior. Murid-murid lainnya tersebar jarang. Dengan arahan dari Liu Linfeng, Lin Fan segera menemukan kediaman Xuan Yunxian. Berdiri di luar pintu, dia menarik napas dalam-dalam. Dia harus memperlambat kecepatan. Dia tidak harus terburu-buru. Tidak. Tok-tok. Xuan Yunxian sedang duduk di mejanya, kepalanya ditopang oleh tangannya dan menatap kosong, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Saat ketukan tiba-tiba datang, dia terkejut. Siapa itu? Saat dia membuka pintu, dia langsung berhenti bernapas. Tidak kusangka itu dia. Mengapa kamu di sini? Suaranya lembut meski dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Tapi saat itu, satu tindakan Lin Fan menyebabkan dia tegang. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia meletakkan tangannya dengan lembut di pipinya. Xuan Yunxian tidak dapat membayangkan hal ini terjadi. Semua ini terlalu cepat untuk Xuan Yunxian. Dengan cahaya bulan dan dari dalam rumahnya, dia bisa melihat ekspresi penuh gairah pria itu. Dia bahkan bisa merasakan gelombang panas keluar darinya. Lin Fan mendengus berat. Melihat Xuan Yunxian sama sekali tidak menyadarinya,
dia memeluknya dan berjalan masuk, sambil menendang pintu hingga tertutup. Dia kemudian berjalan ke arah tempat tidur bersamanya. Jantung Suan Yunxian berdebar lebih cepat dari sebelumnya. Suaranya bergetar, apa ini terlalu cepat? Aku tidak bisa melihat matamu. Pukul selagi setrika panas. Cinta berkembang seiring waktu, Lin Fan memotongnya di tengah pidatonya. Tanpa memberi kesempatan, dia membaringkannya di tempat tidur. Bulan bersinar terang, dan cahaya menenangkan terpancar darinya. Grandmaster Suan sedang menuju ke tempat Suan Yunxian saat ini. Dia memiliki sesuatu dalam pikirannya yang ingin dia tanyakan pada Yunxian. Tapi saat itu, dia menghentikan langkahnya saat dia melihat rumah yang remang-remang itu. Suara-suara lembut keluar dari rumah. Namun di tengah kesunyian malam, suara-suara ini luar biasa menggelegar. Grandmaster Suan sudah berusia lebih dari 100 tahun. Apa yang tidak dia ketahui? Tapi dia tidak menyangka suara seperti itu akan keluar dari sekte Suanjian. Ini. Dia jelas terkejut ketika dia berbalik ke tempat asalnya. Tidak disangka Yunxian bersama pria itu. Melakukan. Jika itu adalah murid lain, Grandmaster Suan akan langsung menghajar seluruh rumah itu. Tapi dia mengakui pria ini. Tapi yang membuatnya jengkel adalah, apapun yang terjadi, mereka seharusnya memperhatikan lingkungan sekitar. Yunxian, kamu adalah Grandmaster Sekte berikutnya. Bagaimana kamu bisa mengeluarkan suara yang memalukan? Apa yang akan dipikirkan murid-murid lain jika mereka mendengarnya? Di dalam rumah yang remang-remang itu, dua tubuh disatukan menjadi satu. Aroma harum yang terbentuk dari campuran keringat dan sari buah terpancar dari dalam rumah sehingga menimbulkan aroma manis melayang. Kalau begitu aku akan bersikap lebih lembut. Tidak, lakukan seperti, baru saja. Bukankah itu menyakitkan? Tidak lagi. Piak. Para murid sekte Suanjian siap memasuki tidur mereka dan memulihkan tenaga untuk menghadapi tantangan hari berikutnya. Namun saat mereka hendak tertidur, serangkaian suara aneh terdengar di telinga mereka. Mereka mengerutkan kening. Suara apa itu? Itu adalah kombinasi suara pria dan wanita. Dan sepertinya itu datang dari arah tempat kakak senior Yunxian. Meski suaranya sedikit membosankan, ada kekuatan misterius di baliknya yang sepertinya membuat mereka merasa sedikit panas. Grandmaster Suan dan tetua senior lainnya sedang berada di rumah mereka sendiri saat ini. Mereka sudah terbiasa dengan suara itu. Namun seiring berjalannya waktu, suara-suara itu sepertinya semakin keterlaluan. Mereka mungkin bisa menyembunyikannya sejak awal. Tapi saat ini, suara-suara itu benar-benar tak terkendali. Seolah-olah semua orang di dunia telah menghilang di hadapan mereka berdua. Sudah 2 jam. Grandmaster Suan sedang menghitung waktu, merasa ngeri. Anak itu, Yunxian, bisakah dia menanggungnya? Dia bergumam dengan cemas. Dia kemudian duduk bersila, mencoba masuk ke mode kultivasi. Namun suara-suara itu seperti panggilan setan, menyedot mereka dan menghilangkan konsentrasi mereka. Saat itu, jeritan bernada sangat tinggi terdengar di tengah malam. Semua orang dari sekte Suanjian tersentak mendengar teriakan itu. Mereka tidak akan membiarkan kita tidur, kan? Semua orang menanyakan pertanyaan yang sama di dalam hati mereka. Kapan ini akan berakhir? Apakah mereka akan dilepaskan? Piak. Harmoni merdu dari dua tubuh yang saling menamparkan terdengar di seluruh sekte Suanjian sepanjang malam. Bab 339, Lao Fengxiang untuk kemenangan. Hari berikutnya. Seperti hantu, bayangan menghilang sepenuhnya dari dasar sekte Suanjian. Melewati kehampaan, kaki Lin Fan goyah saat ini. Tadi malam terlalu melelahkan. Tidak disangka dia telah meremehkan dirinya sendiri. Tak puas hanya dengan pil booster lengkap, dia menambahkan Bigra ke tubuhnya. Itu memang kombinasi yang sangat mematikan. Babi-babi bodoh yang mengatakan bahwa perawan hanya bisa bertahan tidak lebih dari sepersekian detik harus berdiri tepat di depan yang mulia sekarang untuk dipukuli seperti anjing. Saat Lin Fan pulih, dia segera meninggalkan sekte Suanjian. Lagi pula, dia menyadari bahwa keributan yang dia timbulkan tadi malam pasti sangat besar. Jika dia pergi pada siang hari, tidak akan ada tempat baginya untuk menyembunyikan wajahnya dari tatapan para murid sekte Suanjian. Oleh karena itu,
Karena semua pertimbangan ini, Lin Fan memilih untuk meninggalkan sekte tersebut sebelum fajar untuk menghindari kecanggungan yang tidak perlu ini. Pagi, saat langit cerah, sekte Xuanjian tampak seperti negeri dongeng. Setiap hari ketika pagi terbit, burung-burung akan mengelilingi sekitar sekte dan berkicau dengan merdu. Setelah pertempuran malam yang sulit, Xuan Yunxian yang lelah membuka mata indahnya. Namun, ketika dia terbangun di tempat tidur yang kosong, ekspresi lelah di wajahnya menambah sedikit kesedihan. Sepertinya dia masih pergi. Kepang panjangnya tergerai seperti air terjun saat dia menyembunyikan wajah mungilnya di bawah selimut untuk menyembunyikan dirinya yang telanjang. Kulitnya yang seputih salju masih sedikit merah muda saat ini. Rupanya, warnanya belum memudar akibat kekasaran malam sebelumnya. Bunganya harum, sungai mengalir dengan buah plum merah kecil di atasnya dengan warna yang indah. Memikirkan kembali kejadian malam sebelumnya, wajah Xuan Yunxian memerah. Dia tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi dalam hidupnya suatu hari nanti. Semakin dia berpikir, semakin dia sadar. Mereka mengeluarkan suara yang sangat keras tadi malam sehingga dia yakin Grandmaster Xuan dan adik perempuannya yang lain pasti mendengarnya juga. Namun kini setelah pria itu pergi tanpa sepatah kata pun, dia merasa sedikit kesepian. Seolah ada bagian hatinya yang hilang. Apa ini? Kilatan emas berkilauan di bawah sinar matahari. Itu adalah gelang emas. Di bawah gelang itu ada sebuah catatan. Jari-jari Xuan Yunxian halus seperti batu giok, lembut-lembut dan sangat panjang. Saat dia melihat tangannya yang panjang, wajahnya memerah sekali lagi. Dia hanya bisa sedikit menyesal. Bagaimana bisa pria itu tadi malam menyebabkan dia melakukan hal yang memalukan dan memalukan seperti itu? Xuan Yunxian mengambil catatan itu. Tulisan tangannya berantakan, bahkan ada beberapa kata yang salah. Sejak dia datang ke dunia Xuan Huang, Lin Fan sangat jengkel dengan kata-kata di sini. Bahasanya sama dengan yang dia tahu cara berbicaranya, tetapi sulit baginya untuk menuliskannya. Sama seperti isi catatan ini sekarang yang banyak mengandung kesalahan ejaan, namun Lin Fan menyimpulkan bahwa orang harus tetap bisa memahaminya. Xian Er, aku punya sesuatu yang mendesak sehingga aku harus pergi dan mengurusnya terlebih dahulu. Aku pasti akan bertemu denganmu lagi. Gelang Lao Fengxiang ini adalah pusaka keluargaku yang akan aku tinggalkan bersamamu. Isi catatannya tidak banyak, hanya beberapa kalimat saja. Meskipun tidak mengandung sesuatu yang penting dalam konteksnya, ada dua kata yang menyebabkan hati Xuan Yunxian melompat kegirangan. Pusaka keluarga. Sejak Xuan Yunxian memasuki sekte Xuanjian, dia tidak memikirkan hal seperti ini. Namun dia tetap memiliki pengetahuan tentang budaya dunia luar. Pusaka keluarga merupakan suatu benda penting yang diberikan seseorang kepada orang yang dicintainya. Xuan Yunxian melipat catatan itu sebelum menyimpannya dengan berharga di penyimpanannya. Dia kemudian mengambil gelang emas itu. Dia bertanya-tanya bahan apa yang digunakan Lin Fan untuk membuat gelang ini. Tapi desainnya adalah yang terindah yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Dan saat dia memakai gelang itu di pergelangan tangannya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Gelang itu bersinar terang dengan cahaya lembut sebelum meredup lagi. Gelang Lao Fengxiang ini dibuat dengan tangan oleh Lin Fan. Dengan kondisi budidaya senjatanya saat ini, adalah tugas yang mudah baginya untuk mengembangkan sesuatu yang baik. Gelang Lao Fengxiang ini adalah sesuatu yang dia ciptakan menggunakan sisa rantai jaringan energi yang dia miliki. Bahkan, dia memasukkannya dengan darah esensi Qi serta segala macam bahan berharga. Meskipun itu bukan senjata legendaris, gelang ini sangat kuat dan membingungkan. Gelang ini memiliki kemampuan pertahanan yang luar biasa. Dibuat dari keterampilan sempurna Lin Fan, gelang ini dapat sepenuhnya menahan pukulan makhluk dengan hingga 18 rantai saluran jaringan energi. Ini sama bagusnya dengan penghalang yang tidak bisa dihancurkan bagi penggunanya. Melihat gelang Lao Fengxiang ini, wajah Xuan Yunxian tampak seperti wanita mungil yang dipenuhi kepuasan. Menjelang kepergian Lin Fan tanpa sepatah kata pun, dia bisa mengerti. PSSSCH. Dia membuka selimutnya, memperlihatkan tubuh telanjangnya dalam kemegahan maksimal. Kakinya yang panjang dan lembut, pinggang mungilnya. Ini adalah karya seni sempurna yang dibuat dari surga. Ini adalah tubuh yang diimpikan oleh banyak pria di dunia ini. Saat mandi,
Dia membersihkan keringat dari malam sebelumnya dan mengenakan satu set pakaian baru. Pada saat ini, watak Xuan Yunxian telah sedikit berubah dari malam sebelumnya. Ini adalah watak orang dewasa. Di luar, Grandmaster Xuan dan murid lainnya menunggu dengan cemas. Mereka tidak beristirahat sedikit pun sepanjang malam. Bahkan setelah suara-suara itu berhenti, mereka masih belum bisa tidur. Saat mereka memejamkan mata, yang bisa mereka dengar hanyalah suara-suara itu. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa suara itu berasal dari kakak senior Xuan. Suara itu menyebabkan jantung mereka berdebar kencang. Melihat rumah itu, Xuan Yunxian muncul dari sana perlahan. Kakinya goyah. Area miliknya terasa sakit. Tapi baginya, ada sesuatu yang harus dia sampaikan kepada Grandmaster. Grandmaster, saat Xuan Yunxian melihat Grandmaster dan yang lainnya yang sedang menunggu di luar rumahnya dan mengingat kejadian tadi malam, dia sedikit malu. Apakah menurut kalian kakak senior Xuan tampak sedikit berbeda dari sebelumnya? Benar, udara di sekitarnya sepertinya agak berbeda. Kakak senior Yunxian, apa yang kamu lakukan hingga seluruh auramu berubah? Dia bahkan lebih cantik sekarang. Dia sudah sangat cantik sejak awal, tapi dia terlihat semakin bersinar sekarang. Saat mereka melihat Xuan Yunxian, para murid sekte tersebut ramai berdiskusi. Ini tampak luar biasa bagi mereka. Hati Grandmaster Xuan menjadi kacau, bertanya-tanya apa yang harus dia katakan. Melihat perubahan pada Yunxian, dia kemudian bertanya, di mana dia? Kiri, jawab Xuan Yunxian. Wajah Grandmaster Xuan berubah menjadi tidak percaya. Apakah orang itu akan langsung lari setelah menyeruput makanan ini? Grandmaster, dia pergi karena ada urusan. Dia meninggalkan ini untukku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Lanjut Yunxian sambil menggosok gelang di pergelangan tangannya. Meskipun Grandmaster tidak mengatakan apa-apa, Xuan Yunxian dapat menangkap kemarahan yang membara di matanya. Grandmaster Xuan ingin menegur muridnya karena bersikap konyol. Apa arti gelang itu? Namun setelah diperiksa lebih jelas, jantungnya berdetak kencang. Gelang ini, dia berjalan mendekat dan mengangkat pergelangan tangan Yunxian untuk melihat lebih dekat. Semakin dia melihat, semakin lebar matanya karena terkejut. Dia benar-benar meninggalkan ini. Bagi Grandmaster Xuan, gelang ini berada di luar imajinasi terliarnya. Bahkan pengrajin terhebat di zaman ini tidak mungkin menciptakan sesuatu seperti ini. Dia bisa merasakan 15 rantai garis jaringan energi di dalam gelang itu. Di saat yang sama, ada darah esensi misterius yang mengalir melalui gelang itu. Hal seperti ini pasti sangat merugikannya. Mengerikan. Pada saat yang sama, Grandmaster Xuan menghela nafas lega. Sepertinya pria itu memiliki Yunxian di dalam hatinya. Bab 340, pamer seorang pemuda. Ciki, berhentilah merajuk. Apa kamu harus kesal hanya karena setetes darah esensimu? Melihat Ciki mengerutkan kening tanpa henti, Lin Fan mulai merasa jengkel. Ciki adalah keturunan binatang buas kuno. Oleh karena itu, darah esensinya adalah yang paling berharga. Tapi tak disangka Ciki akan membuat kesal ini hanya dengan satu tetes saja. Apakah Ciki ini sama dengan Ciki yang dia kenal? Pelit. Ini terlalu pelit. Gila. Tangisan Ciki sedikit tragis. Menamparkan perut kecilnya dengan sayapnya, dia kemudian menunjuk ke bawah ke area itu dengan kako yang sangat sedih. Ciki tampak seperti hendak menangis. Lin Fan menoleh dengan bingung sebelum sedikit menggodanya. Aneh. Kenapa terlihat lebih kecil dari sebelumnya? Aku bahkan hampir tidak bisa melihatnya sekarang. Mungkinkah ini karena hilangnya darah esensi? Lin Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Gila, dengan kesedihan di matanya, Ciki menganggukkan kepala mungilnya. Bagi Ciki, ini adalah penghinaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sejak setetes darah esensi diambil dari sana, ukurannya berkurang secara signifikan. Melihat betapa sedihnya Ciki, Lin Fan tidak tahu harus berkata apa lagi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seekor binatang begitu mengkhawatirkan adiknya. Sambil menepuk kepala Ciki, dia lalu melanjutkan, baiklah. Jangan sedih lagi. Nanti aku akan membelikanmu 2 ekor ayam untuk bersenang-senang, oke? Saat Ciki mendengar ini, ekspresi sedih itu menghilang sepenuhnya saat matanya terbuka lebar dan lebar, berkilau karena kegembiraan.
Kegembiraan itu sepertinya telah terwujud menjadi seberkas cahaya saat dia menatap jauh ke dalam pikiran Lin Fan, memohon agar Lin Fan tidak pernah melupakan janji ini. Melihat perubahan drastis dalam sikap Ciki, Lin Fan semakin jengkel. Cewek, bisakah kamu memiliki sedikit martabat di dalam dirimu yang menunjukkan bahwa kamu adalah keturunan binatang purba? Bagaimana Anda bisa begitu senang hanya dengan 2 ekor ayam? Anda setidaknya harus meminta 10. Tiba-tiba, Lin Fan merasakan keributan terjadi jauh di depan. Karena penasaran, dia menuju ke arah tersebut. Di tanah tandus yang jaraknya puluhan ribu mil dari sekte Xuanjian, angin kencang meniupkan awan debu yang sangat besar. Konvoi kuda dihentikan oleh sekelompok orang. Kalian semua berhenti sekarang. Ini adalah perampokan. Seorang pria yang satu matanya buta dan berwajah jahat sedang melihat kereta ini. Wajahnya terlihat bersemangat. Jika Lin Fan ada di sini sekarang, dia akan langsung mengenalinya. Bukankah ini Sadulong? Kisah 14 bandit pasir bisa dibilang sebuah tragedi. Sejak mereka pernah mengalami perampokan yang gagal, mereka ditangkap oleh kakak itu, dan karenanya nyawa mereka terselamatkan. Namun, mereka kemudian ketakutan hampir mati di neraka berapi-api karena sifatnya yang mengerikan. Mereka kemudian mengikuti di belakang anggota sekte Xuanjian, dan meninggalkan tempat neraka api yang mengerikan itu. Setelah melakukan perjalanan beberapa lama, mereka tiba di wilayah sekte Xuanjian. Bagi Sadulong dan yang lainnya, ini adalah tempat yang benar-benar asing. Oleh karena itu, mereka hanya dapat menjalani hari-hari mereka satu persatu. Dan yang terburuk adalah kawasan ini tidak sering dikunjungi oleh para pebisnis atau pelancong. Oleh karena itu, mereka bahkan tidak bisa merampok untuk mencari nafkah. Setelah berbulan-bulan berjuang untuk bertahan hidup, mereka akhirnya sampai di tempat yang bisa dianggap surga bagi orang-orang seperti mereka. Punggung Pasir Kuning. Daerah ini lebih ramai dan ramai dengan orang-orang. Konvoi akan lewat sini setidaknya setiap 10 hari sekali. Dan Sadulong serta bandit lainnya juga telah mengambil pelajaran. Sebelum setiap perampokan, mereka akan memeriksa apakah mereka dapat melihat basis budidaya dan kekuatan bertarung orang-orang di dalam gerbong. Jika mereka tidak bisa melihatnya, mereka akan menyerah pada perampokan. Tapi jika mereka bisa, maka mereka pasti akan melakukannya. Benar, bijaklah. Laki-laki di kiri, perempuan di kanan. Kami adalah 15 bandit pasir. Kami di sini hanya demi uang dan bukan demi nyawamu. Sa Miexiong si kerdil berteriak. Dia telah mempelajari langkah memisahkan pria dan wanita dari kakaknya. Tapi ini adalah langkah yang bagus dari Big Brother. Hal ini memungkinkan setiap perampokan berjalan lancar, dan mereka dapat memisahkan hasil jarahan dengan baik. Mengapa 14 bandit pasir di masa lalu sekarang menjadi 15 bandit pasir? Alasan utamanya adalah karena mereka sudah lama memandang Lin Fan sebagai kakak mereka sekarang. Meskipun kakak mereka sudah tidak ada lagi, hal itu tidak mengubah fakta bahwa mereka telah mengakuinya. Dia sekarang tinggal di dalam hati mereka. Oleh karena itu, ke-14 bandit pasir itu sekarang menjadi 15 bandit pasir. Ada sedikit keributan di dalam gerbong saat ini, seolah-olah orang-orang di dalam tidak mengira diri mereka akan dirampok. Di permukaan, seluruh konvoi tampak sangat normal. Namun, ada gerobak penjara terakhir yang terbungkus hitam diseret di belakang. Tidak ada yang bisa melihat isinya. Di dalam gerbong konvoi yang megah, seorang pria dan wanita muda duduk berseberangan. Nona Han, tidak disangka ada orang yang berani mencoba merampok konvoi kereta yang ada bersamamu ini. Jika ada orang lain yang mengetahui hal ini, mereka akan tertawa terbahak-bahak. Pria muda itu anggun dan ramah tamah. Matanya dalam seperti singa yang tertidur lelap. Seolah-olah seseorang pasti akan menyesal telah mempermainkannya jika mereka meremehkannya. Gadis itu tertawa dingin, tampaknya tidak peduli dengan semua yang sedang terjadi. Tidak kusangka Bukit Pasir Kuning mempunyai bandit di dalamnya. Ini memang yang pertama. Kalau begitu, bunuh saja mereka. Dia menjawab dengan acuh tak acuh. Pria muda itu membuka tirai gerbongnya dengan lembut, mengintip apa yang ada di luar. Senyuman tersungging di bibirnya. Nona Han, pemimpin bandit ini tampaknya memiliki basis kultivasi yang cukup baik. Saya ragu bawahan Anda adalah tandingannya. Han Mei menatap pemuda itu dan merenung sejenak. Bunuh mereka,
lalu kita akan mengantarkan orang itu ke Sekte Laut Surga. Hadiahnya akan dibagi rata di antara kita. Orang yang dipenjara di dalam kereta yang dikurung di belakang adalah seseorang yang dicari oleh Sekte Laut Surga. Selama mereka mengirimkan orang ini, mereka akan mengklaim hadiah dari sekte tersebut. Keluarga Han memiliki hubungan yang cukup akrab dengan Sekte Laut Surga. Oleh karena itu, saat pemberitahuan dikirim oleh Sekte Laut Surga bahwa mereka sedang mencari orang ini, keluarga Han menggunakan sumber daya mereka dan mulai mengumpulkan informasi. Dengan sedikit keberuntungan, mereka berhasil menemukan orang tersebut. Tapi Nona Han tidak bisa mengatakan sesuatu yang unik tentang orang ini. Ini tidak lebih dari seorang anak kecil. Adapun pemuda itu, dia adalah orang misterius yang mereka temui sepanjang jalan. Meskipun mereka tidak tahu apa-apa tentang latar belakangnya, dia sepertinya mengenal keluarga Han seperti bagian belakang telapak tangannya. Han Mei memiliki niat yang baik untuk merekrut pemuda ini untuk kepentingannya sendiri. Karena tujuannya adalah Sekte Laut Surga juga, dia mengizinkannya untuk ikut bersama mereka menuju ke sana. Nona Han, meskipun hadiah yang ditawarkan oleh Sekte Laut Surga mungkin cukup bagus, saya tidak tertarik dengan hal itu. Yang saya butuhkan hanyalah bantuan dari Anda, dan saya akan menangani semua orang di luar. Apa? Han Mei mengerutkan kening dan bertanya dengan hati-hati. Bantu aku menjadi murid Sekte Laut Surga. Pemuda itu tersenyum sinis. Hanya ini, Nona Han tercengang. Dia pikir pria ini akan mencari permintaan yang berlebihan. Tapi ternyata sesederhana ini. Dengan kekuatanmu, aku ragu akan menjadi masalah bagimu untuk memasuki sekte tersebut. Oh, tentang itu. Aku akan memasuki sekte itu sebagai suamimu. Pemuda itu berkata dengan santai sambil mengangkat gelas wine-nya. Luka bakar yang lambat terjadi di dalam diri Han Mei. Setelah berpikir sejenak, dia menganggukkan kepalanya, tentu. Di luar, 15 bandit pasir sedang marah saat ini. Kakak, orang-orang ini sama sekali tidak memberi kita muka. Sekarang nomor 3 di antara mereka, Sa Daotian berseru. Haruskah kita langsung menghajar mereka? Sa Miexiong juga menegur. Mereka tidak dapat memahami situasinya saat ini. Apakah orang-orang mempunyai kepribadian yang berbeda di tempat yang berbeda? Apakah orang-orang ini bahkan tidak takut pada bandit? Dan pada saat ini, seorang pemuda berjalan dengan cepat. Apakah kalian ingin merampok? Dia bertanya dengan santai. Benar, sebaiknya kau tidak memberi kami omong kosong apapun, dasar wajah gigolo. Kami adalah 15 bandit pasir yang hanya mencari barang berharga dan bukan nyawa. Cepat serahkan uangmu jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Sadulong menjawab dengan percaya diri. 1, 2, aneh. Kamu bilang kamu 15 bandit pasir. Kenapa aku hanya melihat 14 dari kalian? Mungkinkah salah satu dari kalian sudah mati? Oh, kamu bahkan punya cebol kerdil. Ini yang pertama memang benar. Sepertinya badut pun bisa dianggap sebagai bandit akhir-akhir ini. Pria muda itu mencemooh. Kurang ajar. Semua orang gusar. Sejak kapan mereka diejek sejak mereka berubah menjadi bandit? Cek. Subscribe channel, like dan komentar dengan gratis.